Shalom, selamat pagi. Senyum ceria di pagi hari ini. Bangun tidur dengan tubuh yang sehat kan? Oke, Bapak Ibu, pagi ini saya mau ngajak Bapak Ibu untuk semuanya kita main tebak-tebakan. Saya ada 3 pertanyaan dan jawabannya sama. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu boleh jawab di kolom komen. Jawab ya di kolom komen ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Seorang tokoh di Alkitab yang namanya 5 huruf. Petunjuknya nih. Huruf pertamanya Y, huruf kelimanya S, huruf keempatnya U. Banyak ya petunjuknya, gampang dong jawabannya. Oke, ketik dulu di kolom komen sekarang. Ketik sekarang jawabannya. Oke, sudah. Nah, pertanyaan kedua. Dia dapat tidur di dalam kapal pada saat kapalnya diombang-ambingkan oleh angin ribut. Siapakah dia? Nah, ketik lagi di kolom komen. Sekarang, cepetan. Ketik lagi di kolom komen. Oke, sudah? Pertanyaan yang ketiga. Dengan mengorbankan dirinya, angin ribut dapat diredakan. Nah, ketik lagi di kolom komen. Sekarang, coba lihat jawabannya sama apa enggak. Kalau benar, jawabannya 1, 2, 3 sama Bapak Ibu. Oke? Siapa jawabannya? Yesus. Bukan. Jawabannya adalah Yunus. Jawabannya adalah Yunus. Oke? Nah, kenapa Bapak Ibu saya ajak tebak-tebakan tentang Yunus ini, Nabi Yunus? Mari kita baca kitab Yunus pasal yang pertama. Tadi kan nomor 1 jawabannya udah Yunus ya. Nah, yang kedua, ini jawabannya ada di kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang kelima bagian B. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, dia tuh tertidur dengan nyenyak pada saat angin ribut udah mengombang-ambingkan kapalnya loh. Gitu, oke? Yang kedua. Yang ketiga, nih, ayat yang ke-12. Yunus 1 ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Nah, ya kan? Itu. Kenapa juga saya ngajakin Bapak Ibu main tebak-tebakan? Kenapa? Karena Yunus juga nebak nih. Ayatnya di mana? Yunus pasal 4. Yunus pasal 4 ya, siap-siap ya. Nah, kan kita tahu nih bahwa Tuhan perintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tetapi kan akhirnya Yunus nggak mau. Nah, setelah itu kan setelah dia dibuang di laut, kemudian di atas perkenan Tuhan dia ditelan oleh ikan besar, kemudian dikeluarkan oleh ikan besar, lalu dia ke kota Niniwe. Lalu setelah itu dia menjalankan tugasnya. Seketika itu juga, secepat itulah penduduk kota Niniwe bertobat. Nah, Yunus bilang apa? Nih, Yunus pasal 4 yang pertama dan sampai yang kedua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku?" Nah, itu dia tuh. Yunus udah nebak, ya kan? Kalau bahasa hari ini kita bilang gini, kan udah gua bilang, gitu ya. Kan udah gua bilang apa? Gua tahu dah, Tuhan pasti menyayangi umatnya. Kalau kata Yunus gitu kan. Tuhan pasti sayang sama umatnya. Tuhan pasti ngampunin. Tuhan pasti akan menyelamatkan umatnya yang lain gitu. Nggak usah capek-capek. Gua kesana, kata Yunus gitu kan mungkin ya. Kalau bahasa hari-harinya gitu. Nah, ini mau saya kembalikan lagi kepada kehidupan kita semua, termasuk saya. Mungkin juga kita seperti Yunus, kita bisa bilang, Tuhan, nggak usah capek-capek lah kita nginjilin orang. Nggak usah capek-capek lah kita besuk orang. Nggak usah capek-capek lah kita mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang lain gitu. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan menjaga jiwa-jiwa, karena Tuhan perintahkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Seperti kita juga mengasihi Tuhan, seperti kita juga mengasihi diri sendiri. Tuhan membuktikan bahwa ciptaannya benar-benar bisa saling mengasihi. Makanya dia mau pakai kita. Makanya dia mau pakai Nabi Yunus. Dia akan pakai kita. Kita bisa menjangkau orang-orang yang sama sekali belum kenal Tuhan, atau juga orang-orang yang dulu pernah kenal Tuhan, tapi berbalik daripada Tuhan. Kita bisa jangkau mereka lagi. Mereka itu siapa? Bisa keluarga kita, bisa saudara kita, bisa kerabat kita, bisa teman kita. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita ke pedalaman, mengapa tidak?
Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Pagi yang indah, pagi yang ceria Tuhan, kekuatan yang Tuhan beri buat kami tersenyum pagi ini, menikmati berkat Tuhan. Dan kami juga tidak hanya ingin menikmati berkat-Mu, tapi kami juga ingin menjalankan tugas pelayanan kepada-Mu ya Allah. Kami rela memberikan diri kami Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa, agar mereka bisa kembali kepada-Mu, agar mereka bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senyum ceria di pagi hari ini.